lama-lama gatel ini. Pasal 310, pasal 311 KUHP, dan 35, pasal 51 Undang-Undang ITE. Iya. Mantap, Gri. Mantap. Berapa, Gri, hukumannya, Gri? 12 tahun, denda 12 miliar rupiah. Biar kalian. Ayo. Pemerintah bertendensi untuk melindungi para pembohong, para penipu negara Indonesia ini. Jadi kita akan menggunakan berbagai instrumen internasional yang relevan tentu saja. Tuh kan, kalian udah dengar? Ya elah, muntah gue dengarnya. Awas lo, gue kentutin lo ya. Awas lo ya. Awas gue kentutin lo. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang sudah banyak netizen yang menyebarkan isu bahwa yang bersangkutan katanya sudah dipenjara. Beneran gak sih? Kalau menurut saya sih belum ya, kan belum ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tetapi kemungkinan besar sebentar lagi lah. Tetapi memang naga-naganya ya, aromanya kalau sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan ya, status perkaranya, maka sebentar lagi pasti akan minta tumbal. Pasti sebentar lagi akan ada yang menjadi tumbal ya sebagai tersangka ya. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya besar kemungkinan akan dikasih kado rompi oren dan dipenjara. Kenapa demikian? Ya karena takut menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan, bukan takut ya, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan akan melakukan kejahatan yang serupa, ya kan? Makanya dipenjara, mantap. Dan kali ini teman-teman ya, ada konten kreator kawakan, yaitu siapa lagi kalau bukan Bung Agri Vanani ya, yang sangat apa namanya ya, apik sekali memarodikan si dokter mangkrak yang sudah dipenjara dan menggunakan rompi oren. Konon si dokter mangkrak akan dipenjara 12 tahun plus denda 12 miliar rupiah. Rupiah apa dolar ya? Dolar kayaknya ya. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aduh, lama-lama gatel ini. 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 Tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah ya, dan atau manipulasi, perubahan, pengerusakan informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 35, 51 Undang-Undang ITE. Ya. Pasal 310, pasal 311 KUHP dan 35 pasal 51 Undang-Undang ITE. Iya. Mantap, Gri. Mantap. Berapa, Gri, hukumannya, Gri? 35 Undang-Undang ITE dan 51 Undang-Undang ITE. Ancamannya berapa? 12 tahun, denda 12 miliar rupiah. Biar kalian. Ayo. Mati kau. Ayo, mau lari kemana sekarang? Aduh, lama-lama gatel ini. Aduh, lama-lama gatel ini.
Aduh, Bung Agri ya. Ini menurut saya ya, Bung Agri ini kan salah satu konten kreator reaktor politik ya, yang sukses lah di Indonesia ya, bertahan lama karena kebanyakan reaktor politik itu musiman ya. Dulu reaktor politik pada saat Pilpres, sekarang jadi konten kreator reaksi Habib-Habiban ya kan. Konten kreator reaksi musik dan lain-lain ya, misteri dan lain-lain. Dan Bung Agri Vanani ini adalah salah satu reaktor politik sih kan, reaction ya, tukang mereaksi politik yang tidak berpindah-pindah. Dan menurut saya ya kan, Bung Agri ini paling niat kalau membuat konten gitu ya, tidak jarang dia itu cosplay gitu loh. Misalnya ketika memarodikan si Roy Panci yang mendapat kiriman santet dari Solo ibaratnya. Nah, Bung Agri ini bercosplay menggunakan kostum Jawa lengkap dengan kerisnya. Oke, intinya apa yang disajikan Bung Agri Vanani barusan melalui parodi Dr. Mangkrak yang di penjara menurut saya sangat kocak sekali. Sangat-sangat kocak ya, dan mudah-mudahan benar-benar di penjara dalam waktu yang sangat lama, bukan karena kami ini mendukung kesusahan orang gitu ya, tertawa di atas penderitaan orang lain, tidak, tapi melihat perilaku orang tersebut seperti itu ya kan. Kalau tidak dipenjara dalam waktu lama itu sangat membahayakan orang lain. Nah, ini menurut saya. Lanjut. Respon menohok Dr. Tifa saat kasus ijazah palsu naik penyidikan ingin buru-buru penjarakan kami. Pegiat media sosial, Tifauzi Atiasuma alias Dr. Tifa, merasa heran dengan kubu Joko Widodo Jokowi yang ingin segera merampungkan penyelidikan kasus pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya, kubu Jokowi memang ingin Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan Jokowi itu, layak naik ke penyidikan dan menetapkan tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu tersebut. Dr. Tifa pun mempertanyakan sikap kubu Jokowi itu, karena dia menilai tidak ada hal urgen dalam kasus ini, sehingga perlu segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Ya, kalau kita ini bukan soal segera-segera ya. Saya cuma pengen bertanya juga, kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh? Ungkapnya, setelah memberikan klarifikasi mengenai pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, dikutip dari YouTube Kompas TV. Saya nggak mengerti ya, gimana orang ini pola berpikirnya begitu loh. Kalau Anda ingin ya kasus ini lama sekali penanganannya, ya Anda jangan membuat fakta-fakta baru gitu loh. Kalau Anda semakin menggiring opini, maka pihak penyelidik gitu ya, itu memiliki bukti semakin banyak gitu loh atas tuduhan yang dilayangkan oleh Pak Jokowi melalui delik aduan tersebut. Tapi kalau misalnya Anda cuma diam saja ya kan, begitu dilaporkan itu mungkin malah meminta maaf, ya mohon kami salah dan lain sebagainya, maka pihak penyelidik itu akan kesulitan mencari data ya kan. Tapi karena udah dilaporin malah tambah ngegas Anda ya kan, malah rajin bikin podcast ya kan, akhirnya apa? Ya pihak penyelidik itu semakin memiliki banyak bukti ya kan untuk menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, paham nggak? Lanjut. Sehingga semua orang serasa bercepat-cepat buru-buru untuk menuntaskan problem ini. Padahal ini adalah sebuah problem yang sangat besar, sangat mendalam, apalagi sudah ada korbannya, kriminalisasi yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu ya. Maka kita semua seharusnya ya, bukan hanya saya sebagai peneliti, tapi kita semua warga negara itu harus bertanya juga, ini kenapa kok buru-buru, kenapa kok cepat-cepat. Padahal kasus-kasus lain ada tuh yang 2 tahun, ada yang 3 tahun belum diapa-apain, ini kenapa mesti cepat-cepat? Apa kegawat daruratan siapa yang diburu? Kenapa lu bekicot? Takut lu, hah? Kenapa lu? Kenapa kalau cepat-cepat diurusin? Lu takut masuk penjara? Lu takut pakai baju Shopee? Justru negara inilah, pemerintah di negara inilah yang terlalu lama menurut saya ngurusin orang-orang seperti kalian. Seharusnya udah dari kemarin orang-orang seperti kalian ini dijebloskan ke dalam sel yang paling bawah. Kalau di neraka itu kan neraka jahanam ya, yang paling kerak itu ya. Nah kalau kalian ini cocoknya dijebloskan ke dalam penjara yang paling dalam bawah tanah yang nggak ada, kalau bisa nggak ada udaranya sama sekali.
Gue juga bingung kata kriminalisasi itu yang bagian mana ya? Lu yang sibuk ngelaporin ijazah Pak Jokowi palsu, nuduh palsu, ya Pak Jokowi ngerasa itu sebagai pencemaran nama baik, ya lu dilaporin balik, ya kriminalisasi dari mananya? Dan lu bilang kalau lu itu nggak pernah bikin ulah, lu nggak pernah ngejelekin orang, lu nggak pernah cari masalah, bla 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 bla. Saya nggak merasa melakukan apapun kok. Saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian. Benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu. Lu lihat akun X lu itu, semua postingan lu itu isinya ya fitnahan, caci maki, dan juga berita-berita hoax kepada yang lo tujukan kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo kemarin. Lu amnesia atau gimana sih? Jadi menurut gue, lu ngomong kenapa sih cepet-cepet? Kalau kami ini cepet banget diurusin. Lu ini udah terlalu lama. Karena negara ini baik, masih baik, menampung orang-orang seperti kalian. Ya, sebenarnya negara ini bukan baik sih, tapi ngasih wadah ke kalian untuk mempermalukan diri kalian sendiri. Lihat sekarang kalian sibuk warawiri di TV, sibuk demo. Itu sebenarnya negara ini mau membuat malu kalian. Mau memamerkan kebodohan, kealtololan kalian itu ke depan publik. Gini loh pendukung Al-Abah Al-Mahdi. Dan saya lihat kalian itu, ya mohon maaf, seperti pasien SRJ, RSJ, semuanya begitu. Karena frustasi, karena nggak mampu menjebloskan Pak Jokowi ke dalam penjara. Aduh, tapi nggak apalah, hiburan ya. Lanjutkan. Saya jadi meskipun muak sih sebenarnya buka TikTok, ngelihatnya kalian doang yang dilihat gitu. Tapi ya udahlah, ini jadi hiburan saya buka TikTok. Ya otak lagi mumet buka TikTok, lihat kalian tuh seperti ada hiburan tersendiri. Udahlah, lanjutkan aja. Nah, ini malah saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa sebetulnya justru ini tergolong lambat, ya kan, kalau kita berpikir secara terburu-buru, ya kan. Karena kita menganggap sebetulnya sudah banyak bukti yang bisa dijadikan alat untuk menjerat gitu loh, untuk menjerat si Dr. Mangkrak ini menjadi tersangka, menaikkan status perkaranya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena kan hanya perlu 2 alat bukti yang cukup, kan seperti itu. Untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ini bukan terburu-buru, justru lambat. Terburu-buru itu berdasarkan sudut pandang Anda sebagai orang yang saat ini ya kan terpojok. Tapi bagi masyarakat justru tindakan polisi ini cukup lama gitu loh ya. Lanjut. Halo, Tipul, kenapa bilang kalau mendadak banget kasus ini dianggap terburu-buru? Kalau bagi kami yang sudah setiap hari dengar kasus ijazah palsu yang terus-menerus didengungkan, ini malah sudah terlalu terlambat polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi ditunggu saja ya, karena sebentar lagi bakalan dipanggil sama polisi lagi dan sudah pada penyidikan. Tahu artinya penyidikan itu apa? Artinya di sini nanti bisa ada peningkatan status yang berakhir pada baju yang warnanya oranye, Mbak Tifa. Ditunggu ya. Ayo ditunggu, jangan stres, jangan panik. Nah, ya kan, iyalah, sama aja seperti yang disampaikan oleh netizen sebelum-sebelumnya ya. Jadi bukan buru-buru ya. Tolong jangan menggiring opini yang macam-macam lagi ya, Dr. Mangkrak ya. Udah terlalu banyak opini yang Anda giring dan nyatanya opini-opini yang Anda giring itu, narasi-narasi yang Anda sebarkan itu tidak pernah tidak pernah berhasil ya, karena sekali lagi masyarakat Indonesia tidak sebodoh zaman dulu dan tidak sebodoh kalian gitu ya. Masyarakat Indonesia ini cukup cerdas, apalagi ketika informasi itu bisa diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk dari desa. Jadi ini bukan terburu-buru. Ini sudah prosedural dan cukup matang lah pertimbangannya. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan justru ini lambat. Nah, keren. Lanjut. Aduh, belum apa-apa udah mau ketawa aja nih bawaannya. Tenang.
Itu tuh si Tifa baru-baru ini ya, kalau nggak salah itu di podcastnya Refli Harun, dia mengatakan bahwa dia sudah mengirim surat ke Pak Prabowo. Dan katanya lagi, kalau Pak Prabowo atau pemerintah mendiamkan, maka dia akan mengancam untuk membawa hal ini ke level internasional. Dan dia akan mengumandangkan pelanggaran HAM ke PBB katanya. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan dulu yuk. Nih videonya. Nggak kepada level advokasi internasional. Jadi kita sudah melakukan izin ya Pak Medi, kita sudah izin kepada Presiden Prabowo Subianto, kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, artinya kita sudah izin kalau beliau diam, kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Kami akan kumandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB, kepada lembaga HAM global. Kita akan lapor kepada special reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Kalau pemerintah diam saja, tidak memberikan perlindungan kepada kami yang notabene adalah warga negara Indonesia yang sah, tidak berbuat apapun selain menegakkan kebenaran. Bahkan pemerintah bertendensi untuk melindungi para pembohong, para penipu negara Indonesia ini. Jadi kita akan menggunakan berbagai instrumen internasional yang relevan tentu saja. Tuh kan, kalian udah dengar? Ya elah, muntah gue dengarnya. Awas lo, gue kentutin lo ya. Awas lo ya. Awas gue kentutin lo. Ini parah nih. Tahu rasa lo. Gaya-gayaan membawa ke level internasional. Siapa yang percaya omongan lo, Tifa? Jangankan Pak Prabowo, kami aja selaku rakyat Pak Prabowo nggak percaya tuh dengan omongan lu, nggak percaya sama sekali. Lu ingat kan dulu waktu lu pernah juga ngomong gini nih, masalah si Aba Anis. Lu pernah juga ngomong bahwa kalau presiden terlalu kecil ya. Anies itu saya prediksi akan menjadi sekjen PBB. Udah masih ingat nggak? Kita masih ingat kok lu ngomong kayak gitu, ya kan? Tapi jadi apa dia sekarang? Makanya nggak usah terlalu menghayal tinggi-tinggi. Buktiin, ya buktiin, jangan ngomong doang. Gaya-gayaan mau bawa ke level internasional segala. Pak Prabowo juga nggak bakal takut lu ancam kayak gitu, nggak. Ya ampun ini orang. Jadi intinya masyarakat nggak percaya lagi dengan apa yang lu omongin itu, nggak, sama sekali nggak. Di nasional aja kalian kalah, apalagi nanti ke dunia internasional. Ini orang apa sih makanannya? Begini banget ya. Sedikit-sedikit internasional, sedikit-sedikit internasional. Sama tuh kayak si Koni dulu kan. Si Koni juga kayak gitu. Akan kami bongkar rahasia, dokumen rahasia yang dari Rusia. Sampai sekarang, sampai si Hastonya jadi tersangka, bahkan sudah dituntut juga 7 tahun, nggak ada tuh dokumen-dokumen rahasia yang dari Rusia itu. Sama kayak si ini nih, kayak si Tifa. Ngomong dari dulu internasional. Kayak yang bener aja. Sadar lu kapan, Tifa? Kemudian dulu katanya lu mendukung Pak Jokowi di 2014. Tapi karena ketahuan Pak Jokowi bohong, kata lu, padahal waktu itu jagoan lu, Aba Anis tuh dipecat, sehingga lu sakit hati ya kan.
Tapi kalau abah lu nggak dipecat dari kabinet, sampai sekarang pun lu masih setia gitu kan. Ketahuan belang lu, Tifa. Makanya gua kentutin tadi. Sekali lagi gua tunggu, kalau lu bener-bener berani bawa kasus ini ke dunia internasional, berarti lu hebat. Lu bener-bener punya relasi di sana. Tapi kalau enggak, gua kentutin lagi loh. Polisi cepet tangkap si Tifa, kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini, mulut busuk berkedok religi. Tifa memang si ratu drama, gayamu polos tapi serigala. Rasain kini kena batunya, bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Mas Jimmy, jangan gitulah ya kan, tolonglah ya kan, empatinya gitu loh. Kita itu harus saling empati gitu ya ketika orang lain itu sedang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, ujian. Emang si dokter Mangkrak dapat cobaan bang, dapat ujian bang, ya nggak tahu juga ya kan, yang namanya ujian itu orang yang sekolah. Kalau orang menghina, orang mencaci, orang memaki, orang mencelakai orang lain kemudian mendapatkan balasan, itu mah bukan ujian ya kan, bukan cobaan, itu namanya azab. Itu namanya karma ya. Intinya terserah ya, mau lapor PBB ya, pasukan baris berbaris ya kan, mau lapor ke Abah, lapor ke mana, ke planet Mars, ke planet Pluto ya kan, lapor ke akhirat, terserah ya kan. Intinya jangan asal bacot doang gitu aja lah ya kan. Udah minta tolong sama Pak Prabowo, ngancem-ngancem pula, nekan-nekan pula. Ini orang menurut saya memang mengalami gangguan psikologi tertentu ya, makanya perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan ya, walaupun saya yakin ini orang tidak sampai gangguan jiwa. Gangguan psikologi itu tidak separah gangguan jiwa, dan ingat loh ya, ketika gangguan kejiwaan itu maka semuanya akan terhapus ya. Jadi risiko hukum itu semuanya intinya akan divonis bebas lah. Jadi saran saya kepada dokter Mangkrak ya kan, daripada Anda menggiring opini macam-macam, udahlah mending Anda pura-pura gila aja lah. Kalau Anda pura-pura gila, Anda akan lepas dari segala macam bentuk tuntutan. Percaya omongan saya, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.